Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya pengajar Bahasa Indonesia di kelas 12 semester 1 ini. Untuk materi pertama di kelas 12 semester 1 ini adalah materi surat lamaran pekerjaan. Suatu materi yang tentunya akan terasa penting ketika nanti kalian lulus setelah lulus SMA atau lulus kuliah, kalian mencari pekerjaan dan kemudian kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan. Definisi surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja. Iya, kalian nanti akan jadi pencari kerja. Untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi atau kantor atau perusahaan guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran adalah yang pertama, tulis surat lamaran kerja dengan bahasa yang resmi. Mengapa memakai bahasa yang resmi? Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi, harus memakai bahasa resmi. Tidak bisa kalian menggunakan bahasa gaul. Misalnya, hai guys, gue butuh lowongan nih, lu ada kerjaan nggak? Nah, itu nggak bisa itu ya, harus memakai bahasa yang resmi. Yang kedua, jika ditulis tangan, tulislah surat lamaran kerja dengan rapi dan tidak ada coretan. Tidak ada singkatan. Jadi jangan biasakan memakai kata PD, YG, DG, kurang pas ya. Jadi jangan memakai singkatan-singkatan semacam itu. Tidak ada tip X, karena tulisan tangan tidak boleh tip X. Harus rapi, tulisannya harus jelas. Kalau surat lamarannya pakai email, itu lebih mudah. Kalian tinggal ketik saja di komputer, pakai Word, lalu kirimkan ke email yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, lengkapi surat lamaran kerja dengan data-data yang diperlukan. Data apa saja? Ya, data-data yang penting-penting saja. Misalnya nama, terus pendidikan, tempat tanggal lahir, alamat, nomor email, nomor telepon, itu yang harus dimasukkan ke dalam surat lamaran. Jadi tidak usah pakai data-data yang misalnya nama pacar kalian namanya siapa, nama ibu kalian siapa, makanan favoritnya apa, warna favoritnya apa, itu nggak perlu gitu ya. Paling tinggi badan, berat badan, kecuali kalau diperlukan. Yang keempat, lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi ijazah terakhir. Kalau kalian ijazahnya SMA ya, lengkapi dengan fotokopi ijazah ya, tulisan fotokopi diperhatikan. SKCK dari kepolisian. Ini adalah surat keterangan catatan kepolisian. Kalau untuk kabupaten sampai ke Polres, kalau kecamatan cukup di Polsek. Lalu surat keterangan perbedaan sehat dari dokter pemerintah tentunya, atau kalian cari aja di puskesmas. Lalu kartu pencari kerja dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja, itu kartu kuning, tapi dari Disnaker ya, bukan dari Wasit. Lalu yang terakhir adalah biodata, kurikulum vitae. Ini yang berisi nama, lalu data-data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, kursus apa, itu masukkan ke dalam kurikulum vitae. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan, nanti dilampirkan ke dalam surat lamaran. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Pada bagian awal ada hal, ya, lalu ada lampiran dan ada tanggal surat. Hal, tulis saja lamaran pekerjaan, lampirannya ditulis satu berkas. Ini pakai apa kata, bukan angka, jadi jangan satu berkas ya, karena angka satu tidak bisa digunakan di awal kalimat. Lalu lihatlah tanda titik 2 di sini, lurus, jadi jangan ada tanda titik 2-nya di sini, lalu di sini ya, jangan ya, tapi lurus. Lampiran tidak disingkat. Nah, lihat ke tanggal. Untuk tanggal surat buatlah dengan kabupaten nama kalian ya, nama kabupaten kalian, sorry. Kabupaten, jadi bukan desa atau Grumbul
atau kecamatan, tapi kabupaten Banyumas, Cilacap gitu, Purbalingga ya. Lalu tanggal, kalian perhatikan untuk tanggal lengkap. Tidak usah pakai kata 03 misalnya ya, tidak perlu, langsung 3 saja. Terus jangan disingkat, misalnya 3 bulan 11 tahun 20, keliru, ini nggak boleh. 3 Nov, dan juga nggak boleh. Baik kalau yang disingkat-singkat 3 strip 11, nah ini juga keliru. Ya, jadi jangan disingkat untuk tanggal surat. Lanjut ke bagian ini, alamat surat. Alamat yang dituju tidak memakai kata kepada. Ya, kenapa? Karena kata kepada itu hanya ada di amplop. Jadi tidak usah disebutkan kata kepada di situ. Langsung YTH. Bagian personalia atau direktur atau kepala atau apa. Ya, tidak usah disebut bapak ibu karena kita tidak tahu di sini bapak atau ibu kita nggak tahu. Paling aman ya langsung saja YTH direktur atau YTH pimpinan, YTH bagian personalia. Lalu PT Asa Sejahtera Utama, PT tanpa titik penulisannya. Lalu alamatnya Jalan R Kartini nomor 20. Nah ini kata jalan jangan disingkat, CLN titik, nggak bisa ya, CL titik juga nggak boleh. Kata nomor ya boleh dituliskan boleh tidak ya. Terus nama kota Jakarta, ini tulisnya kayak gini saja, jadi jangan di kapital semuanya. Kadang kita lihat ada yang nulisnya tuh kapital semuanya Jakarta, kurang tepat. Tulis saja apa adanya dan lihat tanpa diakhiri dengan tanda titik. Lanjut dengan alinea pertama ini sebuah contoh surat lamaran berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan perusahaan Bapak, lihat kata Bapak di sini memakai huruf kapital karena kata sebutan. Berdasarkan iklan perusahaan Bapak yang dimuat pada harian Kompas tanggal 30 Oktober 2020, penulisan Kompas, nama media massa harus digaris bawah, lalu dituliskan juga tanggalnya. Tanggal korannya itu tanggal berapa? Nah, antara tanggal dengan tanggal koran dengan tanggal surat lamaran harus berdekatan. Jadi kalau di sini Kompas tanggal 30 Oktober ya, tanggal suratnya 31 Oktober, 1 November. Gitu. Jadi jangan 30 Oktober suratnya ternyata tanggal ininya, tanggal surat lamarannya 2 Januari. Terlalu jauh. Bahwa perusahaan Bapak membutuhkan karyawan bagian pembukuan. Nah, ini disebutkan posisi yang disebutkan, yang dibutuhkan. Dengan ini saya bermaksud melamar. Nah, ini maksud surat disertakan. Kalian mau apa? Mau melamar apa? Lalu alinea berikutnya, alinea kedua ini bisa diberi jarak 2 baris atau 1 baris. Adapun identitas diri saya adalah, nah ini karena perincian jadi memakai tanda titik 2, nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Kalau kalian cermati di sini itu semuanya huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Karena di sini adalah kalimat yang tidak selesai. Jadi ini masih titik-titik. Jadi N, T, P, A-nya kecil. Lalu lihat lagi di sini tanda titik 2-nya lurus, tidak menceng atas karpet dewek gitu. Selamat namanya cukup, tidak usah pakai kapital. Kenapa koma? Karena ininya belum berakhir. Tempat tanggal lahir Banyumas 2 Mei 2000. Monggo ini ditulis sesuai dengan data kalian. Pendidikannya SMA. Kalau pendidikannya S1 bagaimana? Ya ditulis saja S1 UGM misalnya atau S1 UI. Nah, ini tuliskan saja. Alamat Jalan Veteran nomor 12 Prokoto Barat Banyumas. Ini kurang telepon. Ya, teleponnya berapa? Tuliskan. Emailnya. Telepon dituliskan. Karena apa? Nanti mereka bisa menghubungi kalian kalau kalian mendapatkan panggilan untuk tes wawancara. Butuh email juga karena siapa tahu mereka mengirimkan email panggilan misalnya. Oleh karena itu telepon dan email jangan ganti-ganti. Alamat email juga upayakan tidak memakai alamat-alamat yang alay gitu ya. Cukup misalnya selamat@gmail.com misalnya, atau mungkin parjo@gmail.com.
suhi@gmail.com gitu. Jadi jangan yang alay-alay, misalnya Suhi yang selalu sholat subuh pagi-pagi ketika matahari belum terbit. Nah ini terlalu alay gitu ya. Krishna yang hitam manis dan selalu dicayang pacarnya. Nah itu juga terlalu alay. Jadi langsung saja selamat Krishna Anis Jenny misalnya. Alinea berikutnya ya, sebagai bahan pertimbangan bersama saya lampirkan ini karena perincian lagi pakai titik 2, lalu ada tanda ada huruf angka. Ini juga pakai huruf kecil lagi ya, karena ini tidak, kalimat belum selesai. Ini yang dilampirkan ada 6. Lebih dari itu bisa nanti yang 7 yang lain ya, atau 8, terserah kepada permintaan perusahaan tersebut. Ada fotokopi ijazah, lalu suatu transaksi SKCK dan lain-lain. Fotokopi penulisannya harus diingat, fotokopi bukan pakai Y ya, ini yang benar, jangan yang foto copy, ini keliru, dirangkai ini penulisan fotokopi diperhatikan. Lalu alinea berikutnya ini diberi jarak lagi 2 atau 1. Saya berpenampilan menarik, komunikatif, mampu bekerja sama dalam tim, menguasai bahasa Inggris aktif dan pasif, dan menguasai komputer, program Word, Excel, dan PowerPoint. Ini apa? Ini adalah promosi. Apa perlu supaya perusahaan tahu kualitas kalian. Jadi tidak asal. Akhir, demikian surat lamaran saya. Besar harapan saya semoga Bapak berkenan memakai kata saya bukan kami, karena pelamar adalah sendiri ya, bukan rame-rame. Mempertimbangkan lamaran saya. Atas perhatian Bapak, ada koma, saya ucapkan terima kasih. Tidak usah pakai kata banyak. Kami ucapkan banyak terima kasih, itu terlalu berlebihan. Itu nggak bagus, nggak pas. Banyak terima kasih, saya ucapkan terima kasih dalam-dalamnya, terima kasih sebesar-besarnya, itu tidak pas. Jadi jangan digunakan di dalam surat lamaran yang resmi ini. Terakhir adalah tanda tangan, hormat saya, lalu ada nama dan ada tanda tangan. Penulis ditulis biasa saja semacam itu, jangan kapital semuanya. Selamat. Atau di garis bawah ini juga keliru. Atau dikurung lagi, ini lebih keliru lagi, ini double 3, salah 3. Ya, jadi cukup nama biasa saja. Untuk tanda tangan, ini kalau pakai email, otomatis kalian harus men-scan tanda tangan tersebut, atau kalau enggak ya pakai di foto bisa. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam surat lamaran. Ya, demikian yang bisa saya berikan untuk surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Nah, ini ada gambar foto-foto kalian suatu saat akan berada di antrian tersebut. Semoga kalian sukses. Terima kasih, saya Giri Prastowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.